Smart listeners, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai anak kecil. Beliau sangat lembut dan memahami perilaku mereka. Rasulullah pun ahli dalam memberikan bahasa cinta yang sesuai dengan karakteristik anak. Walaupun disebut bahasa cinta, tidak semua bahasa cinta itu hanya berupa pujian, kata-kata positif ataupun dukungan. Secara umum ada 5 jenis bahasa cinta yang utama, yaitu sentuhan fisik, kata-kata pendukung, waktu yang berkesan ataupun berkualitas, pemberian hadiah dan layanan. Sebagian di antara kita mungkin baru mengetahui tentang bahasa cinta, tetapi Rasulullah sejak 14 abad silam telah memberikan bahasa cinta kepada anak-anak kecil. Kali ini mari kita simak keindahan Rasulullah dalam memberikan bahasa cinta, yaitu berupa pujian, kata-kata positif dan dukungan kepada anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memahami perilaku anak yang senang bermain. Pada suatu hari, Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'ad al-Amawiyah berkata, "Aku beserta ayahku menghadap Rasulullah dan aku memakai baju kurung ataupun gamis berwarna kuning. Ketika aku bermain-main dengan cincin Rasulullah, ayahku membentakku, tapi tidak dengan Rasulullah. Rasulullah tampil menyejukkan dengan berkata, 'Biarkan dia.' Kemudian beliau pun berkata kepadaku, 'Bermainlah sepuas hatimu, nak.'" Dalam kisah lain diceritakan bahwa Rasulullah sering menyapa anak kecil dengan hangat. Dari Anas menyatakan bahwa Rasulullah berkata kepada saudara lakiku yang kecil, "Wahai Abu Umair, mengerjakan apa si Nugair?" Atau nama burung kecil. Rasulullah sangat berempati kepada anak kecil yang menangis. Ketika Rasulullah melewati rumah putrinya, yaitu Sayyidah Fatimah, beliau mendengar Al-Husain sedang menangis. Maka beliau berkata kepada Fatimah, "Apakah engkau belum mengerti bahwa menangisnya anak itu menggangguku?" Lalu beliau memangku Al-Husain di atas lehernya dan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku cinta kepadanya, maka cintailah dia." Smart listeners, anak kedua saya memiliki bahasa cinta yang dominan berupa kata-kata positif dan dukungan. Dia sering curhat berbagai pengalamannya, baik di sekolah ataupun berbagai tempat yang pernah didatanginya. Anak saya tersebut tampak bahagia saat saya mendengarkan kisahnya dengan penuh perhatian tanpa memotong jalan ceritanya ataupun saat saya memberikan kata-kata yang membesarkan hatinya. Dia pun pandai menuliskan berbagai puisi ataupun kata-kata penuh cinta kepada saya yang diberikannya saat saya bertambah usia ataupun ada momen-momen spesial. Anak dengan bahasa cinta utama, kata-kata pendukung, memiliki karakteristik yang khas. Mereka sering meminta pendapat orang tuanya mengenai apapun yang sedang dilakukannya. Untuk orang dengan bahasa cinta seperti ini, kata action speaks louder than words seringkali tidak berlaku. Jadi selain perilaku, berikanlah ungkapan verbal. But listeners, jika Anda memiliki anak dengan bahasa cinta utama berupa pujian, kata-kata positif dan dukungan, maka lakukanlah berbagai aktivitas seperti ini. Pertama, bila anak sudah mampu membaca, maka berikan anak kertas-kertas kecil berupa kata-kata yang mendukung. Hal ini bisa ditempelkan pada tempat yang mudah dilihatnya ataupun bisa dimasukkan ke dalam tas anak. Kedua, saat anak berprestasi, maka tunjukkan penghargaan orang tua dengan kalimat yang membangun. Seperti, "Bunda bahagia, kakak baik sekali. Tadi membantu adik merapikan mainan ya. Ayah bangga melihat kakak percaya diri dan tidak menangis saat hari pertama sekolah." Berikutnya adalah simpan hasil karya anak seperti lukisan ataupun tulisan dan pajang dengan tambahan kata-kata kenapa karya tersebut berkesan untuk orang kedua. Yang keempat, sering-seringlah mengucapkan "Mama sayang dengan kamu, nak", terutama saat berpisah dengan anak dan saat anak tidur di malam hari. Kelima,
Saat anak mengalami emosi negatif, berikan motivasi dan bangunlah kepercayaan dirinya dengan mengucapkan alasan-alasan yang membuat orang tua bangga padanya. Smart listeners, kadang tak mudah menemukan bahasa cinta utama anak, apalagi jika anak masih berusia di bawah 5 tahun. Anak mungkin memberikan beberapa isyarat, tetapi bahasa cintanya jarang sekali terlihat dengan jelas. Maka marilah kita belajar dan berlatih bagaimana menggunakan kekuatan kata-kata itu seefektif mungkin agar tujuan pengasuhan kepada anak dapat tercapai.